Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Satuan kerja saya di Kecamatan Kejaksan, instansi saya Kota Cirebon. Saya dari Angkatan 1, Kelompok 2, Golongan 2, Peleton 8. Saya berdiklat di Pusdikmin Polri. Saya kali ini akan membahas tentang berita pemanfaatan teknologi ASN dan penyalahgunaan teknologi oleh ASN. Yang pertama yaitu ada berita Komisi Komunikasi dan Informatika Pusat Pengembangan Literasi Digital ASN Kabupaten Cirebon diharapkan menguatkan etika digital di era AI. Yang pertama itu ada berita manfaat pelatihannya. Berita dari Komdiki ini menyampaikan bahwa di Kabupaten Cirebon, para ASN dilatih literasi digital dan etika di era kecerdasan buatan atau AI. Terus pernyataan pentingnya itu yaitu ASN sebagai pengendali teknologi bukan sekadar pengguna. Artinya mereka harus paham bukan hanya bagaimana memakai teknologi, tapi juga nilai tanggung jawab dan integritas dalam penggunaan digital. Yang terus berikutnya ada risiko yang disebutkan. Tanpa literasi digital yang memadai, ASN rentan terhadap penyalahgunaan teknologi dan kebocoran data. Penting sebagai contoh pemanfaatan positif teknologi seperti pelatihan dan adaptasi sekaligus menyentuh sisi tantangan atau penyalahgunaan dalam etika dan keamanan data. Pemanfaatan teknologi oleh ASN sendiri yaitu karena adanya tuntutan efisiensi birokrasi. Pemerintah menuntut ASN bekerja cepat, tepat, dan transparan sehingga digitalisasi jadi kebutuhan. Yang kedua ada perkembangan teknologi informasi, munculnya e-government, aplikasi kepegawaian, dan pelayanan publik berbasis digital. Yang ketiga ada kebijakan transformasi digital nasional seperti sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu SPBE dan ASN digital. Yang keempat ada tuntutan masyarakat. Publik kini menuntut layanan serba cepat, mudah diakses, dan akuntabel. Yang kelima yaitu karena ada pandemi COVID-19. Karena pandemi COVID-19 sendiri mempercepat adaptasi teknologi seperti penggunaan aplikasi, daring, tanda tangan digital, dan sistem kerja hybrid. Dampak positifnya peningkatan efisiensi kinerja yaitu proses administrasi menjadi lebih cepat dan minim kesalahan manual. Terus transparansi dan akuntabilitas meningkat. Sistem digital mengurangi peluang manipulasi data dan memperkuat pengawasan publik. Yang ketiga pelayanan publik lebih responsif. Layanan dapat dilakukan kapan saja tanpa batas waktu dan tempat. Kemudian ada kolaborasi lintas instansi lebih mudah. Teknologi memudahkan koordinasi antar lembaga melalui sistem terpadu. Terus terakhir ada pengembangan kompetensi ASN. ASN terdorong untuk terus belajar dan menguasai keterampilan digital. Kemudian ada penyalahgunaan teknologi oleh ASN. Di sini ada berita dari Radio Republik Indonesia, PNS P3K belum aktivasi MFA ASN digital. Risikonya apa? Resikonya itu dari sini berita ini menyoroti bahwa banyak PNS atau P3K belum mengaktifkan MFA pada akun digital ASN sehingga memiliki risiko keamanan yang lebih tinggi. Ini termasuk isu penyalahgunaan teknologi atau keamanan jika akses sistem manajemen ASN tidak terlindungi dengan baik, bisa muncul penyalahgunaan atau pelanggaran. Penting untuk menunjukkan bahwa selain menggunakan teknologi, aspek keamanan dan pengaturan digital juga harus diperhatikan secara serius. Penyebabnya itu ada rendahnya literasi digital dan etika bermedia. Banyak ASN belum memahami batasan dalam penggunaan media sosial atau data digital. Kedua, ada kurangnya pengawasan internal. Tidak semua instansi memiliki sistem keamanan dan kontrol cyber yang kuat. Penyalahgunaan wewenang. Sebagian ASN menggunakan akses digital untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ketergantungan berlebihan pada teknologi mengabaikan aspek manusiawi pelayanan publik. Minimnya pelatihan keamanan cyber ASN belum dibekali kemampuan mencegah kebocoran data atau penyalahgunaan akun digital. Dampak negatifnya kebocoran data publik atau rahasia negara karena lemahnya keamanan sistem atau penyalahgunaan akses. Menurunnya kepercayaan masyarakat jika ASN terlihat menyalahgunakan teknologi
teknologi, reputasi birokrasi ikut tercoreng. Pelanggaran kode etik ASN, misalnya ujaran kebencian atau penyebaran hoaks di media sosial oleh ASN. Kemudian ada gangguan produktivitas kerja. Terlalu banyak waktu tersita untuk aktivitas non-produktif di media digital. Yang terakhir ada ketimbangan digital antara ASN. Tidak semua pegawai memiliki kemampuan teknologi yang sama, menimbulkan kesenjangan kinerja. Itu saja video pembahasan kali ini dari berita pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi oleh ASN. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.